Ini dia cara paling gampang dapetin uang ratusan juta per bulan tanpa perlu kamu capek kerja banting tulang, nukerin waktu berjam-jam cuma buat dapetin gaji di bawah UMR. Juga tanpa harus susah-susah bangun bisnis yang bikin kamu bingung mikirin modal, cara produksinya, bahkan sampai cara jualannya. Caranya adalah dengan jualan produk digital. Apa itu produk digital? Simpelnya produk digital itu adalah produk yang tidak ada fisiknya dan semuanya tuh ada di digital. Nah, enaknya produk digital itu tuh kamu nggak harus mikirin yang namanya modal, kamu nggak harus mikirin yang namanya stok barang, nggak harus mikirin pengiriman, packing. Kamu cukup membuatnya sekali bisa dijual berkali-kali. Bahkan kamu kalau jual produk digital, kamu bisa jadi affiliate marketing, dimana kamu nggak harus bikin produk sama sekali dan bisa fokus jualannya. Pencairan yang cepat, nggak perlu nunggu berminggu-minggu, bisa cair dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan aku udah merasakan banget gurihnya produk digital. Apalagi memang aku merintis bisnis dengan modal yang sangat-sangat kecil dan aku nggak punya modal besar. Ini contoh beberapa produk digital yang aku jual. Aku menjual e-book, template, juga e-course, kelas online, dan aku bisa dapetin hasil segini dari berjualan produk digital. Dan yang aku rasain, jual produk digital ini tuh simple banget, mudah banget, bahkan bisa dilakukan oleh kamu yang masih kerja dan masih jadi budak korporat saat ini. Dan aku bilang di sini, jual produk digital itu nggak perlu modal uang yang besar. Yang penting kamu punya skill, punya pengalaman, punya keahlian, dan yang terpenting kamu punya otak yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan market mau membayar untuk solusinya. Tapi apa iya jualan produk digital segampang itu? Banyak orang yang bilang kalau jualan produk digital itu gampang, tapi kenapa yang cuan cuma segelintir aja? Pertama, masih banyak orang yang bikin produk digital asal-asalan, cuma contek, plek-ketiplek, pakai AI, dan nggak ngerti kalau produk digital ini tuh fungsi atau manfaatnya apa. Bahkan banyak banget orang bikin produk digital pakai ChatGPT, itu tuh kayak cuma ngasih pengetahuan umum. Yang penting cepat jadi, hari ini kerjain, besok udah siap jual. Tapi yang terjadi apa? Banyak komplainan masuk kan rating jelek sekali. Aku membuat produk digital yang berkualitas, yang memang lebih bermakna dan bisa menyelesaikan problem market, sehingga akhirnya produk digital yang aku buat itu ratingnya bagus sekali di atas 4. Jadi yang membedakan orang yang jual produk digital cuan, laku atau enggak, pertama tuh dari produknya sendiri, dari kualitas produknya. Kamu jangan asal bikin produk. Kamu di situ harus benar-benar menuangkan pikiran kamu, ilmu kamu, supaya kamu bisa menyelesaikan masalah yang memang benar-benar dimiliki oleh market. Karena mereka membayar untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi pastikan kamu memberi solusi yang efektif untuk market. Banyak orang yang bikin produk digital tuh cuma FOMO-FOMO doang, nggak ngerti cara jualannya. Apalagi rame banget tuh orang yang jualan produk-produk digital yang bisa dijual kembali tanpa ngerti esensi jualan produk digital itu apa. Oke, kamu beli produk digital ini, nanti kamu bisa jual lagi dengan keuntungan 100% buat kamu. Aku pun pernah membuat produk seperti itu, tapi produk yang aku buat, aku nggak bikin terlalu asal. Nah, kebanyakan produk digital yang menawarkan peluang bisa dijual kembali, itu tuh kebanyakan kualitasnya rendah dan bikinnya asal-asalan. Jadi jangan sampai kamu ikutan FOMO doang. Kamu benar-benar harus menjual produk digital yang berkualitas seperti nomor pertama tadi, dan yang paling penting kamu ngerti gimana cara ngejualnya. Kedua, yang bikin produk digital kamu juga nggak laku dan nggak cuan, kamu nggak ngerti strategi cara jualannya. Karena kamu kalaupun bisa bikin produk sebagus apapun, produk kamu adalah produk terbaik di dunia, tapi kamu nggak ngerti cara jualnya, nggak punya strategi buat jualannya, ya produk kamu nggak akan laku. Dan di sini aku akan spill semua strategi yang aku lakuin, gimana caranya dapetin ratusan juta per bulan dari jualan produk digital berdasarkan pengalamanku. Dimana aku bisa mendapatkan omset 3 digit tiap bulannya hanya dari berjualan produk e-book, dan juga aku bisa mendapatkan omset setengah miliar dalam waktu 5 hari saja ketika launching kelasku. Dan karena portofolioku pun, akhirnya aku bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat seperti Korini Santoso, Kang Dewa Aka Prayoga, dan aku pun pernah bekerja sama dengan para artis seperti Romi Rafael, Sony Tulung, dan juga banyak influencer lainnya. Sebelum aku spill semua strateginya, di sini aku pengen kamu paham dulu soal mindsetnya. Ingat, segampang apapun bisnisnya, di sini kamu harus tahu bahwa semua hal membutuhkan proses. Walaupun bisnis produk digital lebih mudah dibandingkan bisnis konvensional, tapi tetap di sini kamu perlu menguasai skillnya, kamu perlu punya jam terbang sampai kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak ada yang namanya tombol ajaib, semuanya memerlukan proses, nggak ada hasil instan. Bahkan bikin mie instan aja perlu dimasak dulu, nggak langsung jadi. Dan di sini kalau kamu masih punya mindset mental instan yang berharap ada teknik-teknik ajaib, kamu berharap ini adalah pesugihan online, mendingan kamu skip, jangan tonton video ini karena video ini bukan buat kamu. Oke, kamu masih stay? Berarti aku anggap kamu mau berproses. Let's go.
Banyak yang nanya, emang jualan produk digital di tahun 2025 masih laku ya? Kan udah ada AI, udah ada ChatGPT. Oke, memang kehadiran AI atau ChatGPT itu bisa membantu menjawab banyak pertanyaan dari masalah-masalah yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi, nggak semua masyarakat ngerti gimana caranya menggunakan AI dan juga ChatGPT ketika video ini dibuat. Dan nggak semua jawaban dari ChatGPT ngejawab pertanyaan dari masyarakat. Karena sebagian jawabannya pun nggak valid. Jawabannya terlalu umum, general, dan main aman sehingga tidak bisa menjawab masalah yang spesifik. Nah, kelebihan dari kita yang punya pengalaman, kita punya otak, ketika digabungkan dengan AI, itu akan menjadi solusi yang sangat-sangat powerful sekali. Karena AI pun, kalau penggunanya tidak pintar, hasilnya pun akan jelek. Jadi, balik lagi, untuk membuat produk digital yang bagus, tetap perlu ada isi dari orang yang menggunakan AI-nya. Dan ini pengalamanku selama membuat produk digital dengan AI, ketika kita tidak memasukkan pengalaman atau expertise kita di sana, hasilnya benar-benar jelek, bapuk, dan nggak layak untuk dibaca. Tapi ketika kita memberikan pengalaman kita, memberikan ilmu kita, hasilnya itu benar-benar personal, bagus, dan di sanalah value yang dibutuhkan oleh market. Karena mereka nggak cuma beli pengetahuan, tapi mereka beli solusi dan juga pengalaman. Jadi intinya, walaupun udah ada AI, kalau produk digital kamu nggak bervalue dan nggak bisa menyelesaikan masalah market, nggak akan ada gunanya dan nggak akan laku. Inti dari produk digital adalah menyelesaikan masalah market. Kamu harus benar-benar bisa menyelesaikannya secara spesifik, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar punya pengalaman dan juga skill. Dan jangan jualan produk digital kalau kamu nggak ngerti cara jualannya. Produk sebagus apapun nggak akan laku kalau kamu nggak bisa menyampaikan value atau kelebihan dari produk kamu dengan tepat ke audiens. Untuk bisa membuat produk kamu laku, itu perlu yang namanya strategi. Kalau kamu jualan asal-asalan tanpa strategi, cuma posting-posting, spam-spam di komen orang, udah gitu, mohon-mohon, ngemis-ngemis, nggak bakalan laku. Jualan yang laku, yang laris, yang bisa di-scale sampai 3 digit per bulan, itu perlu yang namanya strategi. Jadi ini dia 2 strategi paling simple yang udah terbukti bisa ngasilin uang ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Semua digital marketer kelas dunia ngerti strategi ini. Dan kalau kamu ngerti strategi ini, aku jamin apapun yang kamu jual bakalan laris. Yaitu skill mendatangkan traffic dan juga mengkonversi traffic. Strategi pertama yaitu cara mendatangkan traffic. Ada 2 cara utama untuk mendatangkan traffic. Yang pertama ada organic traffic, yang kedua ada paid traffic. Apa perbedaannya? Organic traffic adalah traffic yang kamu datangkan secara organik atau gratisan. Di sini kamu nggak perlu membayar biaya sama sekali untuk bisa mendatangkan traffic. Contohnya seperti apa? Dengan kamu membuat konten di sosial media, itu adalah organic traffic, free traffic. Ketika kamu punya database, email, WhatsApp, relasi, itu adalah free traffic atau organic traffic. Kamu nggak perlu mengeluarkan uang sama sekali untuk mendatangkan traffic. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah tidak terkontrol. Contoh, kita ngomongin sosial media. Kalau kamu di hari itu pengen mendatangkan 1000 orang ke bisnis kamu, itu nggak bisa diukur sama sekali. Karena ada yang namanya algoritma. Kita nggak pernah bisa tahu nih, postingan yang kita post ini bakal mendapatkan berapa tayangan atau berapa view. Ada postingan kita yang bisa mendapatkan 1000 view, ada postingan kita yang bisa mendapatkan 1 juta view, tapi itu semuanya variatif dan nggak terukur. Tapi kelebihannya kalau kita bisa membuat konten organik yang kuat, brand dan trust-nya pun lebih besar. Jadi kelebihan dari organic traffic itu adalah trust-nya lebih besar, lebih jangka panjang, tapi kekurangannya adalah tidak bisa diukur dan tidak bisa cepat. Jadi perlu proses ketika kamu menggunakan yang namanya organic traffic. Nah, yang kedua, ada yang namanya paid traffic atau traffic berbayar. Nah, paid traffic ini tuh ada banyak caranya. Pertama, dengan kamu mengirimkan sampel barang, itu tuh sebenarnya udah namanya paid traffic. Karena kamu ngasih sampel ke orang yang punya audiens, dan akhirnya dia ngepost produk kamu, dan akhirnya kamu mendapatkan traffic dari sana. Itu cara paling sederhana tuh, kirim-kirim sampel barang. Yang kedua, kamu bisa menggunakan namanya paid promote. Kamu bayar nih ke KOL, atau ke buzzer, atau ke influencer, untuk mereka mempromosikan produk kamu, dan akhirnya kamu mendapatkan traffic dari audiensnya mereka, tanpa kamu harus mengirim sampel barang. Lalu yang ketiga, ada yang namanya ads, iklan. Nah, kalau ads di sosial media ini lebih terukur, lebih scalable. Kenapa? Karena kalau di hari itu kamu pengen mendatangkan 1000 orang ke bisnis kamu tinggal bayar aja berapa harganya. Contoh, mendatangkan 1000 orang melihat bisnis kamu di hari itu, kamu cukup membayar 100.000 dan akhirnya kamu bisa mendatangkan 1000 orang ke bisnis kamu. Nah nanti tinggal gimana cara kamu mengkonversi orang-orang yang udah datang ke bisnis kamu untuk bisa menjadi pembeli. Tapi simpelnya dengan menggunakan advertising itu tuh datanya lebih terukur. Dan dengan beriklan di sosial media, datanya tuh lebih spesifik
traffic daripada kamu beriklan di TV atau radio seperti cara konvensional zaman dulu. Biayanya lebih murah dan hasilnya lebih efektif, lebih tertarget. Kamu bisa menargetkan orang-orang yang sangat spesifik. Contoh, misalnya kamu pengen beriklan hanya ke ibu-ibu muda yang baru menikah dari umur 25 sampai 35. Kamu bisa menargetkan orang-orang sespesifik itu. Jadi simpelnya, kalau kamu pengen percepatan, gunakanlah paid traffic. Kalau kamu pengen ketahanan, gunakanlah organic traffic. Jadi kamu harus melakukan kedua-duanya, jangan hanya salah satu aja. Seviral apapun konten yang kamu buat, kalau kamu nggak menghasilkan uang dari sana, ya buat apa? Coba lihat deh, banyak banget konten kreator, influencer, atau para pebisnis yang bisa membuat konten dan menghasilkan view yang banyak. Tapi akhirnya mereka kemudian berhenti, stop konten, nyerah, karena konten yang mereka buat tidak menghasilkan uang sama sekali. Karena view banyak tidak menjamin bisa mendapatkan penghasilan banyak. Karena untuk monetasi konten itu ada strateginya. Dan aku juga melihat banyak banget orang yang udah ngiklan tapi cuma mendatangkan view dan juga komen doang. Iklannya boncos tanpa menghasilkan penjualan sama sekali. Ya sekarang kalau kamu membuang uang untuk iklan tanpa mendapatkan income atau penjualan sama sekali, ya buat apa kamu ngiklan? Iklan yang bagus itu bukan iklan yang viral atau banyak view-nya doang, tapi iklan yang ngasilin duit. Titik. Nah, gimana caranya supaya konten dan juga iklan kamu bisa menghasilkan uang? Buatlah konten yang convert. Nah, cara membuat konten yang convert itu seperti apa? Konten yang bikin orang langsung aware sama problemnya dan bikin mereka merasa butuh produknya sehingga akhirnya mereka mau beli. Konten kamu harus bisa meyakinkan, ngepersuasi audiens supaya mereka benar-benar yakin butuh produk yang kamu jual. Dan bagaimana cara membuat audiens yakin? Kamu harus mengerti yang namanya copywriting. Sekarang aku bakal jelasin formula apa yang aku pakai supaya ketika aku bikin konten iklan itu konversinya bisa tinggi. Karena semua konten iklanku dirancang untuk bikin orang berhenti scroll, klik, dan akhirnya beli. Dan jurus paling sederhana, kamu bisa menggunakan rumus yang namanya HSO atau Hook Story Offer. Apa itu Hook Story Offer? Hook Story Offer itu adalah struktur untuk kamu membuat copywriting di iklan kamu supaya bisa mengkonversi traffic kamu menjadi pembeli. Apa itu hook? Simpelnya hook itu adalah pancingan. Dan hook kamu menentukan 80% keberhasilan iklan kamu. Karena di sosial media, orang sangat cepat sekali untuk scrolling. Dan kamu cuma punya waktu 3-5 detik untuk membuat mereka berhenti dan melirik iklan kamu. Dan simpelnya, hook itu adalah pancingan utama supaya kamu bisa mendatangkan calon pembeli yang potensial. Nah, contoh hook itu seperti apa? Hook itu terbagi dari dua jenis. Ada yang namanya copywriting hook, ada yang namanya visual hook. Kalau copywriting hook, kita bisa menggunakan kata-kata yang mengundang penasaran. Contohnya seperti ini. Cara mendapatkan solusi tanpa harus melewati masalah. Contohnya misalnya kamu berjualan produk kelas diet. Cara aku bisa turun 5 kilo dalam seminggu tanpa harus makan makanan yang gak enak. Oke, kita bedah. Cara mendapatkan solusi. Cara dia mendapatkan impiannya gitu ya. Turun 5 kilo dalam waktu seminggu. Nah, ini adalah struktur pertama nih di hook, ini impiannya nih. Lalu yang kedua, tanpa harus melewati masalah, tanpa harus makan makanan yang nggak enak. Untuk orang-orang yang diet dan udah merasakan perihnya melakukan diet dan harus memakan makanan yang nggak enak, itu mereka pasti bakal penasaran. Wah, emang ada ya cara bisa nurunin berat badan 5 kilo tapi bisa tetap makan enak? Di sini kalau bisnis kamu adalah kelas online diet, kamu di sini bisa ngasih resep-resep makanan yang rendah kalori tapi tetap enak, maka audiens bakal beli solusi dari kamu. Atau di sini kalau kamu misalnya menjual makanan sehat, dan di sini kamu bisa membuat menu-menu yang tetap enak tapi kalorinya rendah sehingga mereka bisa diet dengan menyenangkan tanpa harus makan makanan yang nggak enak. Tentunya mereka bakal melirik kamu. Nah, lalu yang kedua, ada yang namanya visual hook. Contoh, kamu pernah nggak ngeliat ada iklan di mana ada orang lempar air dari ember, terus tiba-tiba disambungin tuh ke orang yang pegang produk, terus dia bilang, nah, kalau kamu pengen juga dapetin solusi dari masalah kamu ini, kamu bisa pakai produk ini. Nah, itu juga salah satu contoh hook untuk memancing perhatian. Nah, setelah orang terpancing dengan hook kamu, selanjutnya untuk ngebuat mereka supaya makin penasaran, supaya membuat mereka makin punya hasrat nih untuk mendapatkan solusi dari produk yang kamu tawarkan, kamu harus menceritakannya. Contohnya tadi tuh kita udah buat tuh ya, cara bisa menurunkan 5 kilo dalam waktu seminggu tanpa harus makan makanan yang gak enak. Terus kita bisa ceritain nih, ini pengalamanku dulu waktu diet kesiksa banget karena tiap hari harus makan makanan yang gak aku suka, yang rasanya gak enak, dan aku ngerasanya diet tuh stres banget. Tapi setelah
aku tahu kelas ini, di sini aku dipandu untuk bisa membuat makanan-makanan yang rendah kalori tapi tetap enak dimakan, sehingga diet aku yang tadinya rasa seperti neraka jadi menyenangkan dan aku bisa tetap menjalankan aktivitas aku seperti biasanya. Jadi di sini kamu bisa masukkan story atau penyambung dari hook kamu untuk mempertegas solusi dari masalah yang akan dihadirkan oleh produk kamu. Baru struktur selanjutnya adalah offer. Nah, di sini baru kamu mulai jualan dan menawarkan produk yang kamu jual. Oke, seperti ini contohnya ya. Nah, aku bisa menjalankan semua program itu dan bisa mendapatkan resep di mana aku bisa diet tapi tetap bisa makan enak dengan aku ikutan kelasnya Bang Sadam. Nah, di kelas ini aku benar-benar dipandu dari hari pertama sampai hari ke-7 dari aktivitas aku harus ngapain, makanannya apa aja, dan aku ngerasa diet ini menyenangkan. Dan kabar baiknya, kelas ini tuh bisa kamu dapetin dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Bahkan lebih murah dari biaya nongkrong kamu setiap bulannya. Kalau kamu pengen juga ngerasain apa yang aku rasain, kamu bisa langsung aja ikutan kelasnya dengan klik link di bawah. Nah, ini adalah contoh offer. Jadi kita langsung mempertegas solusinya, kita langsung menawarkan solusi dari apa yang produk kamu punya, dan kita mengarahkan mereka untuk segera take action dengan menyuruh audiens klik tombol di bawah. Kalau sekarang kamu berjualan produk digital dan belum mendapatkan income 2-3 digit setiap bulannya, mungkin kamu belum mengerti hal ini. Jadi, untuk bisa mendapatkan income 2-3 digit setiap bulannya dari produk digital, kamu harus mengerti dua hal. Pertama, kamu harus membuat produk digital yang memang bisa memberikan solusi untuk audiens atau target market yang kamu sasar. Yang kedua, kamu harus bisa menjual produk digital kamu dengan cara yang tepat. Nah, di sini kalau kamu pengen berjualan produk digital dan bingung mulai dari mana, kamu bingung cara buatnya gimana, bingung cara jualannya gimana, kamu bisa langsung aja pakai Ddrop, Dinas Digital Product Playbook. Jadi Ddrop ini adalah panduan atau playbook yang bisa kamu ikuti step by step dari awal kamu membuat produk digital sampai cara jualannya. Dan kabar baiknya, Ddrop ini kamu bisa dapatkan dengan harga yang sangat murah, cuma seharga traktir kopi doang. Anggap aja sekarang di sini kamu traktir aku kopi dan aku kasih kamu playbook ini cara gratis. Jadi di sini kamu tidak membelinya, kamu di sini hanya perlu mentraktir aku kopi seperti yang biasa aku lakukan kepada seniorku. Jadi memang ada, kalau kita pengen mendapatkan ilmu dari seseorang yang kita pengen ambil ilmunya, yang biasa aku lakukan apa? Aku ajak dia makan, aku traktir. Nah, karena di sini kita terbatas ruang dan waktu, mungkin kamu di sini ada yang tinggal di Sumatera, ada yang tinggal di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, bahkan mungkin ada kamu nonton video ini ada dari luar negeri. Kita nggak bisa bertemu one on one secara offline. Tapi di sini kamu bisa traktir aku kopi secara digital. Di sini aku akan kasih produknya yang bisa kamu pakai langsung, bisa kamu isi langsung, dan bisa kamu praktekkan langsung dengan cuma senilai kamu traktir aku kopi doang. Dan aku bilang playbook ini praktis asal kamu mau mempraktekannya dengan sungguh-sungguh. Karena di playbook ini 80% praktek dan 20% teori. Jadi kalau kamu pengen panduannya, kamu bisa langsung aja klik link di deskripsi untuk dapetin playbooknya. Dan di sini aku bilang, selama kamu punya skill, kamu punya pengalaman, kamu bisa berjualan produk digital. Kamu nggak harus jadi influencer dulu, punya followers banyak. Siapapun kamu, kalau kamu memang punya skill, keahlian, dan kamu punya niat yang kuat untuk bisa menghasilkan dari produk digital, kamu bisa melakukannya. Aku pun tidak menunggu, aku benar-benar langsung jago di paid traffic, di konten, untuk bisa memulai berjualan produk digital. Karena gini, anggap aja, kamu adalah pelatih bela diri, atau pelatih taekwondo, aku bilang. Ketika kamu ingin mengajarkan ilmu bela diri taekwondo kamu ke anak SD, apakah kamu harus jadi juara dunia dulu untuk bisa mengajarkannya? Enggak. Selama kamu punya ilmu basicnya dan itu bisa dipraktekkan langsung oleh para murid, dan dia bisa nih, dari yang tadinya dia nggak bisa basic bela diri taekwondo sampai dia bisa nendang yang benar di taekwondo, kamu udah bisa menjadi pengajar. Jadi di sini kalau kamu pengen berjualan produk digital dan kamu pengen mentransfer ilmu kamu nggak harus jadi yang terbaik dulu di bidang kamu, karena masih banyak kok orang yang butuh solusi dari level 0 ke level 1. Kamu nggak harus mengajarkan orang dari level 0 ke level 10, kamu cukup mengajarkan level 0 level 1. Yang penting kamu benar-benar mengajarkan yang memang sudah kamu praktekkan dan sudah kamu kuasai. Jangan sampai kamu mengajarkan ilmu yang kamu aja nggak punya, ya kamu ajarin ke orangnya tersesat. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kamu hanya perlu menjual skill dan pengalaman kamu tanpa perlu kamu memiliki audiens yang besar, karena namanya audiens, followers itu bisa dibentuk dan bisa dikejar. Dan ingat, jangan berpikir langsung harus menjadi besar, karena semua yang besar itu dimulai dari yang kecil. Start small. Mark Zuckerberg pernah bilang, ketika kamu udah melakukan hal-hal kecil, sebenarnya kamu udah melakukan satu langkah kemajuan untuk mencapai hal-hal yang besar. Jadi gak usah perfeksionis, gak usah menunggu semuanya sempurna, karena semuanya gak akan pernah sempurna. Produk digital pertama yang kamu buat pasti jelek, konten yang kamu buat pertama kali pasti jelek. Tapi karena kita pernah membuat sesuatu yang jelek, kita tahu mana yang harus diperbaiki, dan akhirnya kita bisa membuatnya jadi bagus.
Kalau sekarang kamu pengen mulai bisnis dan minim modal, segera mulai praktekkan ilmu ini dan segera berjualan produk digital dari sekarang.